Bab 41, Niat Membunuh. Setengah jam kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Aiden dan Isabella meninggalkan perusahaan biofarmasi Lebah Hijau. Setelah melalui apa yang terjadi barusan, Isabella juga memahami sepenuhnya bahwa Aiden bukan lagi anak pemalu seperti sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kali ini benar-benar terima kasih padamu, katakan padaku, apa yang ingin kamu makan malam ini, aku akan mentraktirmu." Aiden tersenyum tipis dan berkata, "Terserah kamu." Isabella hendak berbicara, tetapi ketika telepon berdering, dia mengerutkan kening, tetapi masih tersambung. 2 menit kemudian, setelah menutup telepon, wajah Isabella menjadi sedikit jelek. Aiden mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, ada pasangan yang mengundangku ke pesta makan malam, katanya ingin memperkenalkan tamu terhormat kepadaku. Apakah kamu harus pergi?" Isabella memandangnya dengan nada meminta maaf dan berkata, "Teman ini selalu menjadi mitra yang sangat penting bagi perusahaan kita. Aku harus pergi makan malam ini. Maaf, adik, aku tidak bisa makan malam denganmu." Aiden tersenyum dan berkata, "Kakak, apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi, aku juga ingin melihat siapa tamu terhormat itu, yang berani mengganggu saudara kita untuk makan malam." Isabella memberinya tatapan kosong, dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini ketika kamu sampai di tempat itu nanti." Aiden tersenyum dan mengangguk, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia bisa membayangkan Isabella, sebagai seorang gadis, sangat cantik, pasti banyak orang yang menginginkannya, jadi dia tidak tahu seberapa banyak yang harus dia hadapi dalam makan malam seperti itu. Memikirkan hal ini, Aiden merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Sebelumnya, dia cuek, penakut. Dia tidak pernah memikirkan penderitaan yang diderita Isabella untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi sekarang dia telah membangkitkan ingatan akan masa lalunya. Hidup dan memiliki kemampuan untuk melindunginya, bagaimana dia bisa diganggu oleh semut-semut itu lagi? Dia telah memutuskan bahwa jika seseorang ingin berkomplot melawan Isabella saat makan malam nanti, dia tidak keberatan membiarkannya menghilang di dunia ini. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan klasik Eropa yang megah. Dia menyerahkan mobil itu kepada pelayan, dan mereka berdua memasuki sebuah ruangan pribadi yang indah di bawah bimbingan seorang penyambut wanita berpenampilan halus. "Hei, tamu terhormat kita ada di sini." Presiden Palmer datang dan duduk. Seorang pria parubaya botak tersipu dan melambai ke arah Isabella. Di meja tersebut, sekelompok orang parubaya dengan perut buncit sedang duduk mengelilingi seorang pria muda berpenampilan feminim, seperti bintang di atas bulan. Melihat ini, Isabella mengangkat alisnya yang cantik dan berkata, "Tuan Bo, apa maksudmu? Bagaimana rasanya mengundangnya makan malam?" "Nona Palmer, jangan marah. Saya meminta Tuan Rocco memanggil Anda." Pemuda feminin itu memandang Isabella dengan tatapan main-main dan berkata, "Saya khawatir Nona Palmer tidak mengetahui sesuatu. Tuan Rocco telah secara resmi menandatangani kontrak dengan Cliff Pharmaceutical kami. Hari ini, saya hanya ingin berbicara tentang akuisisi sebelumnya atas Biopharmaceuticals, dan saya ingin memintamu untuk duduk dan berdiskusi secara mendetail." Isabella mengertakkan gigi peraknya karena marah dan menatap pemuda feminin itu, "Boyan Bolt, hanya karena kamu ingin membeli lebah hijau kami, silakan bermimpi." Dia meraih Aiden dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Sedikit rasa dingin muncul di mata Boyan, "Kamu ingin pergi tanpa menghabiskan segelas anggur ini? Tidak semudah itu." Sebelum dia selesai berbicara, dua pria besar berbaju hitam muncul di pintu tanpa mengetahui kapan, berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah Isabella penuh amarah dan dia berkata, "Boyan, apa maksudmu? Apakah kamu tidak takut aku akan memanggil polisi?" Boyan mencibir, "Panggil polisi. Nona Palmer masih naif." Wajah Isabella berubah, seolah sedang memikirkan tindakan balasan. Tuan Rocky yang gemuk dan kaya tersenyum dan membujuk, "Nona Palmer, Anda tahu latar belakang Tuan Bolt. Dia adalah keponakan White dan wali kota Muteburi kami. Tidak masalah jika Anda memanggil polisi. Ya, jadi, saya menyarankan Anda untuk duduk dan minum bersama Tuan Bolt." Ketika dia mengatakan ini, dia mabuk alkohol, matanya penuh dengan nafsu telanjang, dan dia tersenyum jahat dan berkata, "Jangan khawatir, untuk wanita cantik sepertimu, Tuan Bolt tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu benar-benar mencari kematian." Aiden, yang dihadang oleh Isabella, tiba-tiba memiliki niat membunuh di wajahnya, dan tubuhnya menghilang seketika. Saat berikutnya, Tuan Rocco yang arogan telah ditampar wajahnya yang gemuk. Aiden menyerang dengan marah. Bahkan seorang master dengan kekuatan internal puncak tidak dapat memblokir serangan ini, apalagi seorang pengusaha biasa. Tamparan ini langsung membuat Rocco terbang hampir 10 meter di udara, dengan keras, lubang besar berbentuk manusia dibuat di dinding, dan tidak ada suara sama sekali. Dalam sekejap, suara jarum jatuh terdengar di seluruh ruangan pribadi.
Detik berikutnya, seorang pria parubaya gemuk menatap Aiden dan berteriak, "Kamu bajingan, kamu berani memukul Tuan Roko, nak, apakah kamu mencari kematian? Tahukah kamu siapa kami? Di mana pengawalnya? Jangan biarkan dia kabur. Hancurkan anak ini. Sialan, kamu benar-benar berani bertingkah liar di sini." Semua orang di sekitar mereka juga mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama, menunjuk ke arah Aiden dan berteriak, tetapi mereka tidak tahu bahwa uang itu sudah lama mati karena pukulan marah Aiden. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Aiden seperti hantu, dan dengan beberapa telapak tangan, dia melumpuhkan semua pengawal berbaju hitam yang bergegas ke tanah. Dia memberikan pukulan yang berat, tidak ada seorang pun yang tersisa utuh, dan semua tangan dan kaki mereka patah. Saat ini, kerumunan akhirnya tenang, memandang Aiden dengan wajah dingin, tidak ada yang berani berbicara untuk beberapa saat. Boyan, yang memiliki wajah lembut, juga menyipitkan matanya saat ini. Dia menatap Aiden lama sekali, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah putra keluarga abadi, tidak heran dia begitu arogan. Dia melirik kedua pria besar berbaju hitam di depan pintu, dan berkata dengan dingin, Robbie, ajari dia menjadi seorang laki-laki. Dua pria bertubuh besar berbaju hitam menyeringai dan bergegas menuju Aiden. Melihat ini, Isabella di samping tidak bisa tidak terlihat khawatir. Dia hendak memperingatkan Aiden untuk berhati-hati, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat dua pria besar berbaju hitam pergi dengan cepat dan kembali lebih cepat. Tubuh besar jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang membosankan. Sesaat kemudian, tubuh Aiden berubah menjadi bayangan hitam, dan dia berdiri tegak. Semua orang yang duduk di meja jatuh ke tanah dan berguling. Melihatnya seperti itu, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya, kecuali mereka terbaring di ranjang rumah sakit selama 10,5 hari. Aiden menghampiri Boyan tanpa ekspresi, dan bertanya, menurutmu bagaimana kamu akan mati? Boyan menjadi pucat karena ketakutan, berpura-pura tenang, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, saya adalah Direktur Muda Cliff Pharmaceutical, dan paman saya adalah wakil wali kota Muteburi. Jika kamu memukulku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pukul kamu. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi matanya penuh dengan dingin, apa yang menurutmu indah, menurutmu kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pihak lain berani menarik perhatian Isabella, ini benar-benar menyentuh sisi belakang Aiden. Kamu ingin membunuhku. Boyan merasakan niat membunuh di tubuh Aiden, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tiba-tiba berteriak, tolong aku. Nona Palmer, bantu saya. Aiden tidak menghiraukannya dan menamparkan wajahnya tiba-tiba separuh wajah Boyan bengkak seperti kepala babi, giginya patah, pikirannya mengaum, dan dia terbaring di tanah dalam keadaan linglung, tidak sadarkan diri. Isabella tidak tahan, dan berkata, Aiden, sudahlah, ayo pergi. Aiden mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi melihat sekelompok pria berbaju hitam bergegas mendekat, pemimpinnya adalah Rocky yang pernah bertemu Aiden sekali. Sial, siapa yang berani membuat masalah di sini? Bab 42, Undangan Nico Sanders. Namun di detik berikutnya, suara yang ringan dan halus membuat tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Ini aku. Apakah kamu keberatan? Rocky memandang Aiden memandang dirinya sendiri dengan setengah tersenyum, dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Sial, kenapa dia bertemu bintang jahat ini lagi? Tuan Snow dipukuli olehnya dan masih terbaring di rumah sakit. Dia menggigil ketakutan, segera memasang ekspresi hormat, membungkuk dalam-dalam kepada Aiden, dan berkata sambil mencibir, jadi, Tuan Palmer, saya salah paham. Dia segera menyapa penjaga keamanan berpakaian hitam di belakangnya, berkata, tidak terjadi apa-apa di sini, semuanya kembali. Seorang pria dengan wajah sederhana dan jujur menunjuk ke arah orang-orang yang tergeletak di lantai di kamar pribadi dan berkata dengan ragu, Tapi pamanmu. Rocky menamparkan kepalanya, menarik sekelompok orang dan pergi, tidak berani tinggal sebentar. Dia takut dia telah melakukan kesalahan dan membuat marah Aiden lagi. Ini adalah peri seperti sosok yang tak tertandingi. Mungkinkah dialah yang menyebabkannya? Melihat Rocky dan yang lainnya merendahkan diri di depan Aiden, dan menyelinap pergi dengan kesal. Tidak peduli betapa bodohnya orang-orang yang berbaring di kamar pribadi, mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung seseorang. Ini adalah tempat Nico Sanders, dan orang-orangnya bisa menjauh bagaimana orang bisa menjadi orang biasa. Rocky kembali ke kantor dengan ketakutan dan mengutuk orang jujur sebelumnya, sialan, tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuhku? Si idiot menggaruk kepalanya dan berkata, saudara Rocky, mengapa kamu begitu takut pada anak itu? Melihat tubuhnya yang kecil, dia tidak cukup besar untuk saya pukul dia. Rocky tidak bisa mengeluh, jadi dia menamparkan kepalanya dan mengutuk, dasar bodoh, tahukah kamu siapa dia? Bahkan Tuan Snow terluka parah olehnya dan masih terbaring di rumah sakit. Kamu bilang aku harus melakukannya. Bukankah kita tidak takut padanya?
Ah, pria besar bodoh itu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jadi anak itu sangat kuat. Rocky merasa lega saat melihat wajah kaget semua orang, dia tidak ingin memberikan kesan penakut di antara bawahannya. Dia berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, tidak ada di antara kalian yang boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, kalau tidak, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Semua orang kaget dan berkata, ya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk keluar, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Tuan Muda Sanders, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Nico mempercayakannya pada pekerjaan keamanan di sini, jadi dia tentu saja ingin melaporkan masalah Aiden. Pada akhirnya, Aiden tidak membunuhnya di depan Isabella, tetapi tendangannya menghancurkan semua meridian di tubuh Boyan, diam-diam meninggalkan seberkas energi di hatinya, menggerogoti darahnya, menekan bumi. Tingkat medis sangat tinggi sehingga tidak dapat ditemukan sama sekali. Menurut perkiraannya, Boyan akan meninggal karena gagal jantung paling lama dalam waktu setengah bulan. Setelah melakukan ini, Aiden menarik Isabella, yang masih terlihat sedikit linglung, dan pergi. Adik, apakah kamu baru saja memukul terlalu keras? Isabella memikirkannya sejenak, tetapi tidak bisa menahan untuk mengatakannya. Aiden tidak setuju dan berkata, apakah ini serius? Menurutku tidak. Kakak, pikirkan saja, jika aku tidak ada di sini hari ini, bagaimana kamu bisa pergi? Aku, Isabella menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Aiden menghela nafas. Isabella masih terlalu baik hatinya. Jika dia tidak hadir hari ini, apakah Boyan tidak akan membiarkan wanita menawan dan cantik seperti itu pergi? Ketika sesuatu terjadi, kemana dia, Isabella, akan mencari alasan. Bahkan jika dia memanggil polisi, mengingat latar belakang keuangan orang-orang ini, dia mungkin tidak akan mendapat banyak hukuman. Akan lebih baik jika Aiden mengambil tindakan sendiri. Melihat ini, Aiden menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Sepertinya dia ingin memperbaiki jimat giok pelindung untuk Isabella sesegera mungkin. Jika tidak, Isabella akan dengan mudah menderita kerugian karena kebaikannya. Namun, persyaratan untuk menyempurnakan jimat giok pelindung sangat menuntut, dan giok spiritual yang baik harus digunakan sebagai pembawa, jika tidak maka tidak akan mampu menahan pemasukan energi sejati dan mantra formasi. Seperti susunan penjaga roh yang dibuat Aiden untuk guru cantik Bailey Tatum sebelumnya, itu hanyalah item konsumsi sederhana, dan pertahanannya tidak tinggi, jadi tidak disarankan. Namun, sulit untuk menemukan harta karun jenius seperti batu giok spiritual di lingkungan bumi saat ini. Aiden menggelengkan kepalanya dan hanya bisa meminta keluarga Sanders untuk membantu menemukannya. Dengan pemikiran ini, mereka berdua telah mencapai gerbang, ketika tiba-tiba terdengar suara gembira, membuat Aiden terkejut. Teman kecil Aiden, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Nico berlari dari luar dengan wajah bersemangat. Ketika dia melihat Aiden, dia membungkuk dan membungkuk. Di belakangnya, Rocky dan pria berbaju hitam lainnya tercengang. Di aula, terutama mereka yang mengenali identitas Nico, mereka bahkan lebih terkejut, menatap Aiden dengan mata aneh. Tuan Aiden, mungkinkah pria ini adalah tuan baru dari tuan muda keluarga Sanders yang keren? Di kalangan atas Muteburi, bukan rahasia lagi bahwa Nico tidak melakukan pekerjaannya dan menghabiskan seluruh waktunya mencari keabadian. Dia telah ditipu tidak sekali atau dua kali. Dari kelihatannya, dia telah terpengaruh lagi. Di mata orang lain, Aiden hanyalah seorang pemuda biasa yang berpakaian sederhana. Bagaimana dia bisa memiliki sikap seorang guru abadi? Tapi Rocky tahu betapa menakutkannya pemuda di depannya, sekarang dia memikirkan Aiden memegang guntur dan kilat di tangannya, dia masih merasa ketakutan. Nico mengabaikan tatapan orang lain, wajahnya bersemangat, dan dia mengutuk, saya mendengar bahwa beberapa orang buta memprovokasi Anda, di mana Anda? Lihat saya akan mengupas kulitnya. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sudah menyelesaikannya. Oh, Nico tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, Tuan kecil Aiden, jika ada masalah sekecil ini di masa depan, serahkan saja padaku. Saya jamin Anda akan puas. Aiden tampak tak berdaya. Dia tidak menyangka properti orang ini ada di sini lagi, dan putra tertua keluarga Sanders juga orang aneh. Dia tidak ingin meninggalkan generasi kedua yang kaya sendirian, tetapi dia ingin belajar caranya untuk mencari keabadian. Terlebih lagi, orang ini adalah cucunya Lucas sendiri tidak dapat dipukuli atau dimarahi sesuka hati. Aiden mengabaikannya, menarik Isabella yang terkejut ke samping dan berkata, kakak, ayo pergi. Nico cemas dan buru-buru mengejarnya, berkata dengan suara rendah, Tuan kecil Aiden, jangan pergi. Anda belum menyetujui magang saya. Hei, Tuan Palmer, tolong jangan pergi. Saya tidak akan menjadi murid, oke. Saya mengadakan pertemuan pertukaran dengan guru abadi di Villa Longmire malam ini. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi saya wajah dan menghadirinya?
Aiden, yang sedang melangkah maju, tiba-tiba berhenti, memandang Nico dengan ekspresi aneh, dan bertanya, apakah ada pertemuan pertukaran antara Tuan Abadi? Ketika Nico melihat Aiden berhenti, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, ini adalah pertemuan pertukaran abadi di mana saya telah berusaha keras untuk mengumpulkan orang-orang aneh dari separuh provinsi Houston. Akan ada banyak orang-orang sepertimu di sana. Para ahli dari keluarga abadi memberi ceramah tentang Dharma dan memperdagangkan barang, ini adalah peristiwa besar di Muteburi. Ada sedikit ketertarikan di mata Aiden, dan dia berpikir sejenak dan berkata, pimpin jalan. Dia memandang Isabella yang bingung dan berkata sambil tersenyum, lagi pula aku tidak ada urusan, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Isabella memandang Nico yang sangat perhatian dengan ekspresi yang rumit, dan berkata dengan sopan, tidak masalah, Tuan Muda Sanders. Nico langsung tersanjung, tidak masalah, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Guru Aiden. Jangan panggil aku Tuan Abadi. Iya, Nico sangat hormat. Penampilannya membuat Isabella semakin bingung. Setengah jam kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah villa terpencil di sisi utara kaki Gunung Maya. Ini adalah Villa Longmire paling terkenal di Muteburi. Villa Gunung Maya yang sama dikembangkan oleh Hill Real Estate Group, jadi itu yang masuk ke sini ambang batasnya lebih tinggi dari klub berkuda Taman Canterbury milik Nico, yang dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya kalangan atas Muteburi. Setelah memasuki istana kuno, Nico membawa Aiden dan keduanya ke halaman terpencil, membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, dan seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan cepat menyambutnya. Tuan Muda Sanders. Nico melambaikan tangannya, membungkuk kepada Aiden dan berkata, pertemuan pertukaran tidak akan dimulai sampai pertemuan itu, silakan kunjungi ruang koleksi saya dulu. Sedikit rasa puas diri muncul di wajahnya, dan dia berkata, benda-benda di dalamnya adalah harta langka yang telah saya dapatkan dengan susah payah, tolong Tuan Palmer untuk mencicipinya. Saat dia berbicara, dia berkata kepada orang tua berpakaian abu-abu, Pak Tua Eno, maafkan aku. Sama-sama, Tuan Muda Sanders. Kalian berdua, silakan masuk. Orang tua itu melirik ke arah Aiden. Meskipun dia sedikit penasaran, dia tidak banyak bicara. Dia adalah seorang ahli barang antik yang disewa oleh Nico dengan harga tinggi, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga harta antik ini. Bukankah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bab 43, Giok Kuno. Harta karun langka ini dikumpulkan oleh Tuan Muda Sanders dari seluruh dunia dengan susah payah. Ini adalah Heart of Sky Diamond dari Afrika Selatan, yang konon membawa keberuntungan ajaib bagi pemakainya. Ini adalah batu giok yang ditemukan di makam seorang bangsawan di dinasti Tang. 3 atau 4 orang tewas memperebutkan batu giok ini. Ini adalah kompas bagua milik seorang ahli Feng Shui dari dinasti Ming dan Qing. Dikatakan mampu membedakan yin dan yang serta menentukan hidup dan mati. Ini. Orang tua itu cukup bangga saat memperkenalkannya, dan keseluruhan cerita sedetail harta keluarganya. Masing-masing memiliki latar belakang yang besar dan latar belakang yang misterius, wajah Isabella penuh rasa ingin tahu dan dia tidak bisa menahan anggukan. Tuan Palmer, apa pendapat Anda tentang barang-barang saya ini? Nico memandang Aiden dengan wajah bangga dan bertanya, seolah menunggu pujian Aiden. Aiden menoleh, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu hanya menyebarkan rumor, itu hanya barang antik langka biasa. Dengan matanya, dia dapat melihat bahwa apa yang disebut barang antik misterius dan permata terkutuk ini tidak lebih dari kesombongan liar dan konotasi yang tidak masuk akal, tetapi tidak memiliki efek magis sama sekali. Orang tua berbaju abu-abu merasa tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Nico telah mengumpulkannya dari seluruh dunia dengan susah payah, dan semuanya telah lulus penilaiannya. Itu semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika dia memvetonya hanya dengan satu kalimat, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Sepertinya aku perlu memberinya warna. Memikirkan hal ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu tersenyum dan berkata, oh, tampaknya pemuda ini memiliki standar yang sangat tinggi. Kami juga memiliki harta karun terakhir, silakan datang ke sini. Oh, benarkah? Isabella mengikuti dengan antusias, dan ketika dia sampai di tengah ruang pameran, dia langsung tertarik dengan manik berwarna-warni yang ditempatkan di tengah. Ekspresinya awalnya menunjukkan sedikit kebingungan, lalu dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ngeri. Apa ini? Apakah ini benar-benar dapat mempengaruhi kewarasanku? Sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, dia melihat Nico berjalan mendekat dengan wajah penuh kebanggaan, berkata, Nona Palmer, jangan panik, manik ini adalah senjata ajaib, dan akan memiliki efek ajaib setelah dikembangkan oleh seorang ahli. Pria tua berjubah abu-abu itu juga memandang Aiden dengan ekspresi puas diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, mau tak mau dia merasa lebih terkejut.
Begitu orang normal melihat senjata ajaib ini untuk pertama kalinya, mereka akan tertarik dengan kekuatan misteriusnya, seolah-olah jatuh ke dalam pusaran air, dan akan membutuhkan waktu lama untuk bangun. Jarang sekali Isabella terbangun dalam sekejap. Tapi Aiden tetap bergeming, yang membuat orang bertanya-tanya. Senjata ajaib ini adalah manik roh yang dikenakan oleh seorang Buddha yang hidup di Tibet. Dia memakainya sejak lahir sampai dia berubah menjadi pelangi. Dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya sepanjang hidupnya. Tuan Muda Sanders secara pribadi pergi ke Tibet untuk memintanya, dan menghabiskan jutaan dolar untuk itu. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu memperkenalkannya, ada nada bangga dalam nada bicaranya. Sungguh luar biasa, Isabella mengangguk kaget, matanya terbuka hari ini. Orang tua berjubah abu-abu semakin tersenyum ketika mendengar ini. Dia menoleh ke arah Aiden dengan senyuman di wajahnya, tapi melihat Aiden menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, itu hanya penampilan, bukan senjata ajaib sungguhan. Kamu, orang tua berjubah abu-abu tidak mengetahui identitas Aiden, dia hanya merasakan gelombang kemarahan mengalir ke arah kepala. Barang antik apa yang diketahui anak muda? Jika bukan karena Tuan Muda Tang ingin memamerkan koleksinya, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat barang antik ini, jadi beraninya Anda berbicara di sini. Dia tidak bisa menahan cibirannya lagi dan lagi, bahkan, manik roh, ini tidak ada di mata Tuan Palmer. Saya ingin tahu apakah Anda boleh membiarkan saya melihat apa senjata ajaib yang sebenarnya. Senjata ajaib sungguhan. Aiden meliriknya, dan berkata dengan datar, senjata ajaib yang sebenarnya itu seperti mitos. Ia terbang dengan pedang, dan dapat memotong kepala orang ribuan mil jauhnya. Ia dapat mengusir angin dan hujan, mengendalikan guntur, dan memiliki semua jenis kekuatan supernatural. Bukan berarti manik ini tidak berpengaruh sama sekali kecuali untuk menarik semangat orang pada pandangan pertama. Orang tua berjubah abu-abu tidak melihat ekspresi Nico, tetapi mencibir dan berkata, apa yang kamu bicarakan hanyalah legenda, bagaimana bisa ada kenyataan? Sebaliknya, Pak Aiden mengatakan bahwa manik roh ini hanya untuk pertunjukan. Saya sangat tidak setuju. Ya, menurutku manik roh ini luar biasa, Isabella juga bingung. Benar, Tuan Palmer tidak melebih-lebihkan, kan? Mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi mengejek, dan dia hampir membual. Benarkah? Aiden tidak berkomitmen. Dia menunjuk ke arah benda dari kejauhan, dan terdengar suara keras yang tidak terlihat di kehampaan. Suara keras ini tidak dapat didengar oleh orang biasa, dan hanya dapat dirasakan pada tingkat spiritual. Pada saat itu, Aiden melepaskan kekuatan spiritualnya dengan bantuan metode rahasia, menghapus sisa kekuatan spiritual di manik roh. Bagaimana kalau kamu menontonnya sekarang? Dia menarik jarinya dan berkata dengan ekspresi normal. Ketika mereka berdua menoleh lagi, wajah mereka berubah drastis, manik roh ini tiba-tiba kehilangan daya tarik anehnya. Bagaimana mungkin? Orang tua itu berseru, dan Nico menatap Aiden dengan lebih berapi-api. Dia memang seorang master peri, dan dia bisa menghapus efek ajaib dari manik roh ini dengan begitu mudah. Bagaimana tidak mungkin? Aiden menjelaskan dengan enteng, itu hanya terkontaminasi dengan sebagian kekuatan mental pemakainya. Alasan mengapa orang biasa merasa pusing ketika melihatnya adalah karena mereka terganggu oleh sisa kekuatan mental ini. Setelah saya menghapusnya, dan kembali ke warna aslinya. Setelah Nico mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan nafas, dan mengagumi dari lubuk hatinya, Tuan Palmer benar-benar memiliki trik sulap. Kalau dilihat sekarang, manik roh ini sebenarnya sudah tidak ajaib lagi, ini hanya manik biasa. Pria tua berjubah abu-abu itu tersentak ke samping, hatinya sangat khawatir. Sepertinya aku salah, pemuda ini punya beberapa kemampuan, jadi jangan remehkan dia. Tidak heran Tuan Muda Sanders membawa ke sini. Aiden tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya rendah tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mendesah diam-diam. Bahkan yang disebut senjata ajaib hanya seperti ini, belum lagi harta langka lainnya. Sepertinya tidak ada untungnya datang ke sini kali ini. Ketika dia hendak meminta Isabella pergi bersama, matanya tiba-tiba menyapu sudut tertentu, pupil matanya menyusut, dan dia menghela nafas kecil. Tuan Palmer, ada apa? Melihat dia diam, Nico menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan melihat sepotong batu giok kuno berdebu di sudut. Ada bekas bintik-bintik pada batu giok kuno ini, dan terlihat sangat tua, setelah diperiksa dengan cermat, tidak ada yang aneh darinya, jauh lebih buruk daripada manik-manik roh yang mempesona sebelumnya. Saya tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang sangat bagus kali ini. Semakin Aiden melihat senyuman di wajahnya, semakin dia menoleh ke Nico dan berkata, saya ingin batu giok ini, tolong tentukan harganya. Karena ini kesukaan Tuan Palmer, jika Anda ingin, ambil saja, Nico tertawa dengan berani.
Untuk memenangkan hati Aiden, dia mendengar bahwa kakeknya akan memberikan sebuah villa senilai puluhan juta tanpa ragu-ragu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batu giok kuno yang kurang dikenal ini. Aiden tidak munafik, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan menerima bantuan dari keluarga Sanders Anda. Melihat Aiden mengambil kembali potongan batu giok kuno itu seolah-olah itu adalah harta karun, dan memasukkannya ke dalam sakunya perlahan, Nico terkejut sekaligus bahagia. Tahukah dia betapa berharganya kata-kata Aiden? Bahkan lelaki tua dari keluarga Sanders tidak menyisihkan ruang untuk memenangkan hati Aiden. Tapi menggunakan sepotong batu giok kuno untuk mendapatkan bantuan dari Aiden, bagaimana ini bisa mengejutkannya? Aiden, apakah ada yang aneh dengan batu giok kuno ini? Isabella tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bukankah kamu baru saja bertanya apa itu senjata ajaib yang sebenarnya? Aiden terdiam beberapa saat sebelum bertanya perlahan. Tuan Palmer, mungkinkah ini senjata ajaib yang sebenarnya? Lelaki tua berbaju abu-abu itu bertanya dengan hati-hati. Batu giok kuno ini kelihatannya biasa saja, dengan banyak kotoran di dalamnya, sangat berbeda dengan batu giok suet, batu giok naga kuning, del yang berkualitas tinggi, dan tidak ada keanehan sama sekali. Belum, Aiden menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, setelah aku memoles dan menyempurnakannya, aku akan bisa memurnikannya menjadi harta nyata dengan kekuatan supernatural. Keajaiban senjata ajaib tidak kalah mengesankannya. Ketika Nico mendengar kata-kata itu, matanya semakin kagum dan terkejut, mungkinkah Aiden masih bisa menyempurnakan senjata ajaib? Tapi melihat dia tidak mau bicara lebih banyak, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Pada saat ini, Isabella menatap Aiden lagi, matanya penuh dengan kerumitan. Dia dibesarkan di keluarga Palmer di ibu kota, jadi dia secara alami tahu banyak tentang beberapa hal tersembunyi di dunia ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia lebih muda saudaraku, sebenarnya adalah salah satu dari orang-orang aneh itu. Mengatakan bahwa metode kilat Aiden dalam memukuli orang sebelumnya hanya memberinya kejutan, tetapi saat dia dengan ringan menghapus kekuatan spiritual yang tersisa di Manik Roh, itu memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, ayo pergi. Setelah mendapatkan batu giok kuno, Aiden meninggalkan banyak harta berharga dan langkah lainnya di ruangan itu seperti sepatu berjalan. Ketika beberapa orang datang ke aula yang terang benderang, sudah ada banyak orang di dalamnya, dan pertemuan pertukaran guru abadi telah dimulai. Bab 44, Petir Menyambar Kayu. Melihat Aiden dan rombongan masuk, seorang wanita cantik mengenakan congsam putih segera datang menyambut mereka. Tuan Muda Sanders. Nico melambaikan tangannya padanya dan memberi isyarat agar dia mundur. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Aiden dan berkata, Tuan Palmer, tolong. Aiden mengangguk ringan, menarik Isabella dan melangkah masuk. Melihat bahwa Nico sangat menghormati seorang pemuda berpenampilan biasa, semua orang di aula memandang Aiden dengan tatapan aneh di mata mereka. Seorang pria gemuk dengan tubuh montok dan wajah kemerahan datang dan bertanya pada Nico, Tuan Muda Sanders, siapa ini? Melihat orang ini datang, Nico tidak berani mengabaikannya. Orang ini adalah Taipan Real Estate di Muteburi. Dia memiliki hampir setengah dari real estate di Muteburi. Dia bernilai miliaran. Orang besar seperti itu tidak ada bandingannya. Tuan Smith, ini Tuan Palmer. Tuan Palmer adalah penguasa sejati keluarga abadi. Nico memperkenalkan sambil tersenyum. Christian Smith mengangkat alisnya dan menatap Aiden, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, dia memandang Aiden dan berkata, kekuatan magis apa yang dimiliki Tuan Palmer? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Aiden meliriknya dan berkata dengan tenang, kamu ingin melihat kekuatan gaibku, apakah kamu memenuhi syarat? Setelah mengatakan itu, dia menarik Isabella, yang terlihat kusam, dan pergi. Wajah Christian Smith muram, dan dia akan marah, tetapi Nico mengerutkan kening dan berkata, Tuan Smith, Tuan Palmer pemarah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Selain itu, Tuan Palmer adalah tamu terhormat kakek saya. Saya pikir Tuan Smith harus memahami maksud saya. Wajah Christian Smith langsung membeku, dan dia tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah tamu Tuan Muda Sanders, tidak heran dia memiliki kepribadian seperti itu. Nico mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, berkata, bagus jika Tuan Smith mengerti. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya permisi sekarang. Setelah mengatakan itu, Christian Smith, yang wajahnya menjadi semakin jelek, tertinggal. Setelah berjalan-jalan, Aiden tiba-tiba menjadi kurang tertarik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang disebut pertemuan pertukaran keluarga peri hanyalah pesta koktail. Seorang pria berpakaian bagus dengan jubah Tao dan pakaian biksu, melantunkan, Yang Mulia Surgawi Tanpa Batas, dan Buddha Amitabha, dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan mendalam, membuat sekelompok orang kaya di sekitarnya mengangguk berulang kali. Apakah ini orang berbakat yang sulit kamu temukan?
Aiden melirik ke arah Nico. Nico tersenyum sinis, dalam masyarakat modern, para senior telah terbiasa dengan dunia dan umumnya tidak mudah mengungkapkan kekuatan magis mereka. Aiden mencibir, menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara, orang-orang ini adalah pemain sulap atau penyihir, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan internal pun menyedihkan, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan supernatural. Melihat ini, dia tidak lagi tertarik untuk tinggal lebih lama lagi, dan ketika dia hendak memanggil Isabella untuk pergi, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sudut aula, berseru lagi, dan ketika mereka membangkitkan semangat semua orang, mereka mengelilinginya satu demi satu. Oh, Tuan Sawyer memang master dari keluarga abadi. Dia bisa mengendalikan api langit dan menciptakan api di kehampaan. Dia benar-benar dewa. Api surgawi di tangan, Tuan dari keluarga abadi. Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu Tuan seperti itu hari ini. Itu peri. Sekelompok pria dan wanita berpakaian bagus memandang seorang pria parubaya kurus berpakaian seperti seorang tao dengan janggut, dan mata mereka penuh kemegahan. Pria parubaya berjanggut tampak bangga, dengan satu tangan di belakang punggungnya, dan nyala api merah menyala di telapak salah satu tangannya, dan dia menggertak. Di depannya, seorang pemuda sedang memegang erat sepotong kayu hangus di tangannya, wajahnya membiru dan uratnya berdenyut-denyut, dia menatap pria parubaya berjanggut itu dan berkata, "Berdoalah, hantu tua, jangan terlalu sering menggangguku." Hudson Sawyer tersenyum menghina, dan berkata, "Saya ingin mengakui kekalahan, karena Anda baru saja kalah dari saya, maka kayu petir ini seharusnya menjadi milik saya." Huff. Wajah pemuda itu memerah, dan sambaran petir perak muncul di telapak tangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku belum kalah." Sambil berbicara, dia menggeram pelan, dan memukul lelaki tua berjanggut itu dengan telapak tangannya, dan petir di telapak tangannya juga berubah menjadi cahaya perak dan berderak. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan guntur dan api. Mata Nico menyala-nyala melihat dua orang di lapangan, dia mungkin tidak menyangka akan ada master sejati dalam pertemuan pertukaran ini, bukan? Para biksu Tao yang berpakaian bagus itu juga tercengang dan tidak dapat dipercaya saat ini. Mereka semua adalah siswa terbaik dari Asosiasi Tao Modern dan Asosiasi Buddha. Ini hanyalah sebuah kesempatan bagi orang-orang kaya di Muteburi untuk saling berhubungan dan mendapatkan lebih banyak uang minyak wijen di masa depan, tetapi hari ini mereka melihat dengan mata kepala sendiri seseorang mengendalikan api dan guntur palam. Di bawah perlindungan dua pengawal berbaju hitam, Christian Smith memandang ke lapangan dari kejauhan, matanya menyala tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aiden tidak memperhatikan hal ini, dan meringkuk di depan Isabella yang bersemangat, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, ayo pergi." Di matanya, pertarungan semacam ini bahkan bukan permainan anak-anak, dan tidak layak untuk ditonton sama sekali. Isabella sangat bersemangat, memandang Aiden dan berkata, "Tunggu, ini mantra ajaib. Aku belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti itu. Ngomong-ngomong, Aiden, menurutmu siapa yang akan menang?" Mantra. Aiden tertawa kecil, dan berkata, "Kakak, apakah kamu tidak meremehkan mantra? Bahkan mantra tingkat terendah pun tidak begitu lemah. Mantra petir dan api yang sebenarnya dapat digunakan dengan mudah. Sebagian besar aula kubah ini hancur. Adapun siapa yang bisa menang?" Aiden tersenyum ringan, tentu saja pria parubaya berjanggut. Dia bisa mengetahui budidaya keduanya secara sekilas. Jenggotnya mungkin masih dalam tahap awal pelatihan Ki, sedangkan pemuda itu bahkan belum mencapai tahap awal pelatihan Ki. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja melangkah ke dalam ambang pelatihan Ki. Kualitas energi sejati dalam tubuh kedua orang itu sangat rendah, dibandingkan dengan kekuatan internal para pejuang, mereka hanya serupa. "Bukan," Isabella sedikit bingung, "menurutku petir pemuda itu sangat kuat." "Benar, bocah, apa yang kamu tahu? Beraninya kamu berbicara tentang mantra tanpa rasa malu." Seorang lelaki tua berambut putih dan kekanak-kanakan berjubah Tao berkata dengan nada menghina, "Kamu tahu, kekuatan guntur dan kilat bukannya tidak terlihat, dan itu terutama menyerang dan membunuh. Menurutku pemuda ini tidak memiliki peluang untuk menang." Ternyata itu adalah wakil Presiden Cage dari Asosiasi Tao Muteburi. Karena Tuan Cage berkata demikian, mungkin sesuatu akan terjadi selanjutnya. Ya, Tuan Cage telah berlatih Taoisme selama bertahun-tahun. Dapatkah penglihatannya sebanding dengan penglihatan seorang anak muda? Ketika lelaki tua itu melihat bahwa semua orang memujinya, senyum bangga muncul di wajahnya, tetapi senyuman itu belum hilang, tetapi dia melihat seringai menghina di wajah lelaki tua berjanggut di lapangan, dan nyala api menyala di tangannya tiba-tiba menjadi panas, berubah menjadi mulut besar, dan menelan petir yang mengancam dalam satu suap. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Orang tua dari Asosiasi Tao Muteburi menjadi merah dan putih, dengan rasa malu di wajahnya. Dia menatap Aiden dengan tenang, tetapi melihat bahwa Aiden tidak memandangnya sama sekali, tetapi menatap lurus ke arah kayu hitam setengah terbakar yang tidak mencolok di tangan pemuda itu.
Menarik, hari ini aku telah menemukan begitu banyak harta karun yang jenius. Mata Aiden berkilat keheranan, melihat kayu hangus di tangan pemuda itu, wajahnya penuh kegembiraan, ternyata itu adalah kayu yang disambar petir. Meskipun saya tidak tahu kualitas atau umurnya, cukup bagi saya untuk menyempurnakan pedang guntur terbang. Di dunia budidaya yang hebat, kayu sambaran petir juga mengandung kekuatan guntur dan kilat. Jika memang begitu disempurnakan menjadi senjata ajaib, itu pasti akan menjadi musuh monster jahat, dan itu sangat luar biasa. Dia benar-benar menemukan benda langka ini di tanah hari ini. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa dia beruntung. Tidak ada yang mendengar perkataan Aiden, dan mata semua orang tertuju pada pria parubaya berjanggut itu. Saya melihat pria dengan cibiran di wajahnya, berjalan ke arah pemuda itu, menendangnya ke tanah, dan berkata dengan dingin, "Kamu bersedia mengaku kalah?" Setelah mengatakan itu, dia membungkuk untuk mengambil kayu yang hangus itu. Wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat. Tetapi sebelum tangannya menyentuh kayu itu, dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang, dan tekanan yang menyesakkan datang darinya. Seorang pemuda berwajah tampan muncul di hadapannya. "Aku ingin kayu sambaran petir ini." Babak 45, bunuh dengan satu gerakan. Wajah Hudson Sawyer sangat jelek, dan dia menatap Aiden, meskipun hatinya sangat takut, dia menolak untuk melepaskan apa yang disebut kayu petir. "Siapa yang mulia? Mengapa Anda merampok orang tua itu dengan polos?" Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil mendengus dingin, "Gunung Raven, kuil putih, Huzon di Akenia, saya mengikuti dari Akenia ke Muteburi untuk kilat ini pohon, bagaimana menurutmu? Ambil saja, itu terlalu tidak sopan kepada seseorang yang aku doakan." Begitu dia mengatakan ini, wajah semua orang di aula yang mendengar namanya tiba-tiba berubah. Orang-orang yang datang ke pertemuan pertukaran rumah peri ini kurang lebih memiliki pemahaman tentang rahasia dunia. Meskipun sebagian besar orang tidak memiliki akses ke tingkat itu, mungkin ada beberapa orang yang berpengetahuan luas yang mulai mendekati mereka. Yang tidak mengerti situasinya, semua orang menjelaskan asal-muasal kuil putih. Kuil putih Gunung Raven, kuil Tao yang sebenarnya tersembunyi di belakang gunung, sedangkan untuk kuil Tao gunung depan, itu hanyalah objek wisata. Semua orang di dunia mengira itu adalah kuil Tao biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa kuil putih ini telah diwariskan sejak lama, dan merupakan sekte pertapa dengan keterampilan nyata seperti Tyrion dan Wolf, meskipun kekuatannya tidak dapat ditandingi. Dibandingkan dengan Tyrion, dibandingkan pemain lain, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Dikatakan bahwa kehidupan pemirsa lama hampir putih, dan dia benar-benar peri. Setelah mendengar ini, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, lalu bagaimana jika ada master tingkat master di kuil putih ini? Kayu sambaran petir ini sangat penting baginya, dan hari ini Grandmaster berada di tempat, jadi dia pasti akan mendapatkannya. Mengetahui latar belakang Huzon, semua orang menatap Aiden lagi dengan curiga, siapa anak ini? Dia berani memprovokasi ahli seperti itu, bukankah dia melihat api Huzon menelan petir pemuda itu sebelumnya? Dengan tubuh kecilnya, aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun, bukan? Isabella tampak cemas dan ingin mencegahnya, tetapi Nico tersenyum dan berkata, "Nona Palmer, jangan khawatir. Anda mungkin tidak mengetahui kekuatan supernatural Tuan Palmer. Meskipun Huzon ini sangat kuat, itu jauh dari tandingan untuk Tuan Palmer." Isabella mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, kuil putih itu." Nico mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nona Palmer, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat kuil putih, mustahil mencapai Muteburi. Terlebih lagi, dengan kekuatan supernatural Tuan Palmer, dia mungkin tidak takut dengan kuil putih. Tahukah dia kalau Aiden adalah master muda, dan master tua kuil putih juga level master, dan ditambah dengan usianya yang sudah tua, belum bisa dipastikan apakah dia lawan Aiden." Dengan kepastian Nico, Isabella berhenti berbicara, tetapi menatap Aiden dengan gugup. Aiden mengabaikan ancaman Hudson Sawyer, berbalik dan mengirimkan pancaran energi sejati kepada pemuda di bawahnya. Wajah pemuda itu menjadi kemerahan, merasakan luka-lukanya telah membaik. Pemuda itu tampak bersemangat dan membungkuk kepada Aiden, "Terima kasih, senior. Tolong." "Senior." Aiden tertawa kecil, mengeluarkan pil jeruk kecil dari dadanya, dan berkata, "Pil ini disebut pil jeruk kecil, dapat memperkuat fondasi, memperbaiki luka yang tersembunyi, dan meningkatkan kultivasi. Saya akan menukarnya dengan yang ada di tangan Anda. Apakah kamu rela setengah potong kayu tersambar petir?" Pemuda itu mengertakkan gigi dan merenung sejenak sebelum berkata, "Saya bersedia. Namun, saya masih memiliki syarat." "Oh." Aiden berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku." Pemuda itu mengertakkan gigi dan memandang ke Hudson, berkata, "Saya ingin dia mati." Matanya penuh dengan kebencian yang terukir. "Saat itu, kekasihku dan saya mendapatkan separuh kayu ini secara tidak sengaja, dan kami tahu itu adalah produk yang luar biasa. Kami ingin pergi ke kuil putih untuk menukar beberapa pil spiritual, tapi hantu tua ini diam-diam mencegatnya dan membunuhnya.
Kekasihku dan aku melarikan diri jauh-jauh ke Muteburi dengan tujuan menjual kayu ini pada pertemuan pertukaran ini, tetapi saya tidak menyangka akan ditemukan oleh hantu tua ini lagi. Mendengar ini, Aiden langsung mengerti apa yang terjadi. Ini mungkin cerita berdarah. Pemuda ini dan kekasihnya harus dianggap sebagai pembudidaya longgar. Mereka secara tidak sengaja memperoleh seorang jenius dan harta karun, dan ingin menjualnya ke kuil putih, tetapi mereka dicegat oleh murid tingkat rendah. Bukan hanya pacar mereka yang mati, tapi mereka juga dikejar dibunuh ke Muteburi. Setelah mendengarkan, mood Aiden tidak berfluktuasi sama sekali. Apa yang terjadi pada pemuda ini terjadi berkali-kali setiap hari di dunia kultivasi. Dia sudah terbiasa. Tanpa pikir panjang, Aiden berkata, "Aku berjanji padamu." Seolah-olah dia menyetujui masalah sepele. Pemuda itu tertegun, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa percaya pada Aiden sekarang. Jika Aiden kalah, dia pasti akan diam-diam tersingkir oleh Hudson. Mendengar kata-kata pemuda itu, wajah Hudson Sawyer tiba-tiba menjadi sangat muram, dan dia berteriak, "Anak bermulut kuning, kamu berani memfitnah saya akan membunuhmu." Jubahnya bersiul, telapak tangannya langsung terbungkus api, dan dia menamparkan pemuda kepala dengan satu telapak tangan. Dia menyesal tidak segera menembak pemuda ini. Meskipun dia peduli dengan orang-orang biasa ini, citranya pasti tidak akan terpelihara. Melihat Aiden, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. "Kaulah yang menyebabkan masalah. Kamu juga akan mati demi orang tua ini." Saat dia menamparkan kepala pemuda itu dengan tangan kirinya, api di tangan kanannya berubah menjadi kepala harimau yang ganas, dan tiba-tiba menghantam ke arah Aiden. Melihat ini, wajah semua orang yang menonton berubah drastis. Mereka memandang Aiden dan mereka berdua, mata mereka penuh belas kasihan. Ini konyol, anak ini baru saja berjanji untuk membunuh Hudson, dan dia akan dibunuh dalam sekejap mata. Melihat kemalangan Aiden, Christian Smith dan mantan wakil Presiden Cage dari Asosiasi Tao Muteburi memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Detik berikutnya, pemandangan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Aiden sudah berdiri di sana tanpa ekspresi, tetapi topeng transparan berwarna biru muda muncul di atas kepalanya, menutupi dirinya dan pemuda kusam itu, tidak peduli bagaimana api Hudson menyerang, akan sulit untuk menjadi efektif. Wajah Hudson Sawyer berkilat kaget, lalu dia berkata sambil tersenyum garang, "Jadi kamu juga seorang kultivator Tao, tidak heran kamu begitu sombong. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan." Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak dengan keras, dan nyala api di tangannya tiba-tiba meledak seolah-olah ditiup oleh alat peniup, karpet, rak kayu, dan barang pameran di sekitarnya langsung terbakar, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Orang-orang yang menonton dari kejauhan sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur, dan beberapa orang yang pemalu telah meninggalkan aula. Hudson Sawyer tertawa liar dan berkata, "Kamu pantas mati di bawah api merahku yang sebenarnya." Haha. Ketika Aiden melihat ini, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia berkata dengan ringan, "Beraninya kamu menyebut api fana sebagai api sungguhan." Matanya membeku, dadanya sedikit melebar, lalu dia tiba-tiba menghembuskan napas. Panggilan. Seperti angin puting beliung yang bersiul, ketika nyala api merah bertemu dengan hembusan gas Aiden, ia langsung tampak seperti seekor domba yang bertemu dengan seekor harimau. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan menghilang dalam sekejap mata, bersama dengan porselen, sofa, kayu di sekitarnya, mereka semua hancur berkeping-keping oleh nafas ini, dan tempat itu menjadi berantakan. Semua orang yang menonton dari kejauhan tercengang saat melihat ini. Hanya satu nafas, menakutkan sekali. Bagaimana ini mungkin? Hudson Sawyer sangat ketakutan dengan kekuatan itu, dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya, matanya penuh rasa tidak percaya ketika dia melihat Aiden, dia mengertakkan gigi, menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan pedang kayu pendek, seteguk darah disemprotkan, dan pedang kecil itu tiba-tiba berdengung, dan lampu merah membengkak. Hudson tampak seperti orang gila, menatap Aiden, tertawa serak, "Hari ini aku akan membiarkanmu melihat keterampilan mengendalikan pedang apiku, pergilah ke neraka." Sebelum dia selesai berbicara, lampu merah dari pedang kecil itu tiba-tiba melonjak, menggambar ekor merah tua di udara, dan itu dekat dengan hati Aiden dalam sekejap. Tidak tahu diri, beraninya cara trik sekecil itu disebut ilmu pedang. Aiden mencibir, auranya tiba-tiba naik tajam, matanya dingin, dia mengangkat satu tangan, dan lampu hijau mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti aperi 9 hari, dan berkata dengan ringan, "Ilmu pedang 9 bentuk kedua, buka langit." Saat suaranya terdengar, telapak tangannya tiba-tiba terpotong seperti pisau. Ledakan. Ada suara gemuruh yang keras di udara, dan cahaya cian dari bentuk pedang menembus ruang, langsung memotong pedang merah kecil itu menjadi dua bagian, dan kemudian meninggalkan goresan yang dalam di tanah, mendarat di Hudson yang ketakutan. Pada saat ini, ekspresi Hudson Sawyer sangat ketakutan.
Dengan tubuhnya gemetar, dia mengeluarkan jimat giok dari tangannya dengan susah payah dan berteriak dengan ngeri, "Tuan, selamatkan saya." Sayangnya, sebelum dia selesai mengucapkan kata, tubuhnya terpotong menjadi dua seperti tahu. Melihat Aiden masih kalem, bahkan pakaiannya tidak berantakan, dia berbalik dan melemparkan pil jeruk kecil kepada pemuda membosankan itu seolah tidak ada yang salah. "Saya telah memenuhi persyaratan Anda, bisakah Anda memberi saya kayu sambaran petir sekarang?" Bersambung.